Ya, oke, shalom teman-teman GIG semua dimanapun berada. Senang sekali dapat menyapa teman-teman lewat kesempatan ini. Pada kesempatan kali ini, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam Tuhan ya. Oke, sebelum kita lanjut untuk mendengarkan apa sih menjadi temanya GIG pada bulan Februari ini, mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Ya Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, urapi kami ya Tuhan pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bukakan, Engkau terangi mata hati kami, pikiran kami Tuhan. Biarlah Engkau yang berperan aktif Tuhan menjelaskan semuanya, buat sesederhana mungkin Tuhan, sehingga setiap kami dapat mengerti isi hati-Mu ya Bapa. Bapa, Engkau bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang Hamba sampaikan Tuhan itu semua isi hati-Mu Tuhan. Kau bajak setiap isi hati kami, sehingga isi hati kami Tuhan menjadi tanah hati yang subur yang siap menerima firman-Mu yang akan bertumbuh, berbuah, berkali-kali lipat dalam kehidupan kami Bapa. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan apa yang menjadi tema GIG di bulan ini, khususnya bulan Februari di tahun ini, tahun 2022. Oke, langsung saja saya akan sharing dari satu perikop firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 2 Timotius pasal ketiga, mulai dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Teman-teman mungkin di tempat masing-masing dapat sambil membacanya lewat Alkitab masing-masing ya. Dan mungkin teman-teman yang mau mencatat juga boleh. Oke, kita langsung saja dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Teman-teman, dari kitab 2 Timotius ini mengatakan bahwa pada hari-hari ini ya, hari-hari terakhir, karena masa yang sukar itu terjadi teman-teman, keadaan manusia seperti yang disebutkan tadi di ayat kedua sampai ayat yang keempat. Manusia akan menjadi lebih mencintai dirinya sendiri, mereka akan menyombongkan diri, pemfitnah, berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, garang, dan suka mengkhianat. Saya berdoa bahwa setiap kita yang tergabung dalam kerja ini, kita gak tergolong dalam orang-orang ini. Ada amin? Tapi cukup yang mengherankan teman-teman bahwa kita baca ya di ayat kelima. Di sini dikatakan bahwa secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ternyata bahwa orang-orang yang tadi disebutkan itulah orang-orang yang secara lahiriah adalah orang-orang yang beribadah. Orang-orang yang secara lahiriah adalah orang yang ikut kebaktian. Orang-orang yang mungkin datang ke gereja, mungkin orang-orang yang sudah melayani dalam gereja. Mereka masih orang-orang yang mementingkan diri sendiri, orang-orang yang memberontak pada orang tua, bahkan nggak memungkiri bisa saja itu adalah pemimpin-pemimpin juga masih tergolong ke orang-orang yang disebutkan tadi teman-teman. Jadi ini adalah satu ironis ya, bahwa ya kita ikut Tuhan sudah berapa lama, berapa waktu yang lalu. Ada yang setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi firman Tuhan katakan bahwa ya orang-orang yang sudah menjalankan ibadahnya itu justru perbuatannya tidak mencerminkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Jadi teman-teman, inilah fokus yang kita mengangkat tema fokus ya pada bulan ini. Gimana mari kita kembali lihat fokus kita dalam mengikut Tuhan, fokus kita dalam mengiring Tuhan seperti apa. Karena orang-orang yang disebutkan di 2 Timotius itu adalah orang-orang yang kehilangan fokus dalam pengiringan mereka
dalam Tuhan, teman-teman. Jadi mari kita semua pada kesempatan saat ini kita renungin ayat ini. Adakah kita sudah berapa lama sih kita ikut Tuhan? Sudah berapa lama kita mengiring Tuhan? Ada nggak perbedaan? Ada nggak perubahan dalam hidup kita? Dikatakan tadi di ayat kelima bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memungkiri kekuatannya. Kekuatan apa? Kekuatan dari ibadah itu. Teman-teman, kita ikut ibadah, kita ikut menjalankan kebaktian kita setiap saat, setiap hari, mungkin ada yang ya tiap hari, ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ikut ibadah, tapi kita memungkiri kekuatannya. Mungkin mari hari ini kita bertobat, teman-teman, dari hal itu. Dan teman-teman saya termasuk saya juga, mari kita evaluasi kita. Kalau memang ada hal yang salah yang perlu dikoreksi, mari kita datang kepada Tuhan, kita bertobat, teman-teman. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa ya kita orang yang ikut ibadah kok dikatakan nggak mengalami kuasa dari ibadah itu sendiri, teman-teman? Saya ingat satu ayat firman Tuhan ya di Hosea mengatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Teman-teman bisa baca di Hosea 4. Baca, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ternyata teman-teman bahwa itu tadi disebutkan bahwa orang yang secara lahiriah menjalankan ibadah itu nggak menjamin, teman-teman, bahwa orang tersebut adalah orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Sama teman-teman, ya kita semua tinggal di Indonesia, kita semua tahu siapa presiden kita, tapi tidak semua kita mengenal siapa presiden kita secara pribadi. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita boleh beragama Kristen, kita boleh datang ke gereja, rajin kebaktian, tapi itu nggak menjamin bahwa kita mengenal Tuhan. So, apa sih harusnya yang kita fokuskan dalam kehidupan kekristenan kita? Oke, saya coba share juga dari satu firman Tuhan. Saya ambil dari kitab Kolose pasal yang kedua. Teman-teman juga bisa buka sama-sama ya. Kita baca sama-sama pasal kedua ayat yang ke-6. Dikatakan, saya bacakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ayat ini ditujukan kepada kita semua yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Dilanjutkan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Teman-teman, saya garis bawahi di sini kata tetap. Kenapa kata tetap ini penting, teman-teman? Karena ya kata tetap ini berhubungan dengan konsistensi. Ya mungkin beberapa di antara kita ada yang mengalami Tuhan luar biasa, tapi itu 5 tahun lalu, teman-teman. 10 tahun lalu mungkin kita dilawat Tuhan di satu KKR, kita dilawat Tuhan di suatu pertemuan, kita nggak tahu. Tapi firman Tuhan katakan, ketika kita sudah menerima Tuhan, hendaklah hidup kita itu tetap di sini. Ya jangan sampai justru kehidupan kita dibandingkan 5 tahun lalu, justru saat ini kehidupan kerohanian kita makin mundur. Justru makin tetap, makin naik, bukan turun, teman-teman. Inilah firman Tuhan katakan, hendaklah hidup kita tetap dalam Dia. Nah, maksud tetap di sini apa? Kita lanjutkan di Kolose 2 tadi ayat ke-6. Kita lanjutkan ke ayat ke-7. Dikatakan, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Oh, inilah maksud hidup yang tetap itu, teman-teman. Ketika kita hidup tetap dalam Dia, dalam Tuhan, maka kita akan berakar dalam Dia dan dibangun atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketujuh, teman-teman. Jadi inilah fokus kita. Ada 2 hal ini ya dari Kolose pasal kedua ayat ke-7. Hendaklah kita semua, teman-teman yang dalam GIG ini, dalam klik GIG adalah GIG berakar dalam Tuhan dan dibangun di atas Tuhan. Oke, teman-teman. Apa sih maksud dari berakar dan dibangun? Nah, sama seperti pohon, teman-teman ya. Kita lihat ada bagian akar. Bagian akar adalah bagian yang tertutup ya di bawah tanda pertumbuhannya, tapi ada bagian yang di atas, yaitu batangnya, rantingnya, daunnya, buahnya. Dan teman, jadi fokus kita harus kedua ini, ke dalam akar dan juga ada pertumbuhan di atas. Pertumbuhan di atas ini adalah berbicara apa yang kelihatan, teman-teman. Apa yang kelihatan dari diri kita.
kehidupan rohani kita yang kelihatan seperti apa. Seperti kita mengikuti kebaktian, kita datang ke komsel, kita ya melakukan hal yang bisa kelihatan sama orang, melayani, kita berbuah kan, ya kita dipanggil untuk melayani teman-teman. Tapi jangan lupa Tuhan Yesus pun ketika dia berada di dunia menjalankan pelayanannya, Tuhan Yesus enggak full selalu melayani 24 jam. Bahkan Tuhan Yesus ada waktu-waktu dia membangun kehidupan akarnya. Kehidupan akar itu apa? Seperti pohon, pertumbuhan akar. Kita nggak pernah lihat akar itu mengakar ke bawah semakin dalam. Semakin dalam apa? Supaya pohon itu semakin kuat. Semakin kuat sehingga ketika ada terpaan, angin, badai, pohon itu nggak mudah tumbang. Begitu juga kehidupan rohani kita. Kenapa sih ada orang yang kita lihat, dulu semangat melayani Tuhan, berapi-api, bahkan melayani kiri kanan, waktunya diruangkan untuk melayani Tuhan. Semua jadwal pelayanan diisi. Tapi satu waktu kita lihat ada masalah, ada selisih mungkin dengan teman-teman sepelayanan. Kayaknya dia mundur dengan teratur, teman-teman. Karena itu teman-teman, fokusnya nggak membangun ke dalam, nggak membangun ke bawah, hanya membangun ke atas apa yang kelihatan. Jadi teman-teman, fokus kita mari kejar pengenalan akan Tuhan lebih lagi, itu kehidupan akar kita. Yes, kehidupan akar itu adalah kehidupan siapa sih teman-teman, apa yang kita lakukan ketika kita hanya berdua dengan Tuhan. Ya, jujur, ya saya pernah di satu titik, ya ada pelayanan ini, pelayanan itu. Ujungnya apa teman-teman? Ujungnya ketika kita selesai melayani, secara fisik kita lelah teman-teman. Kayaknya kadang-kadang kita mulai 1-2 kali kompromi terhadap waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan, kompromi dengan quality time kita dengan Tuhan. Mungkin kita menganggap orang nggak lihat kok. Ya sekali-sekali bolehlah Tuhan, tapi Tuhan jangan lupa bahwa apa yang nggak kelihatan itu yang akan mempengaruhi apa yang kelihatan teman-teman. Jadi apa sih yang membuat kita bisa stay, kita bisa tetap kuat dalam Tuhan? Yaitu apa yang nggak kelihatan. Lutut kita, seberapa banyak kita berlutut, berdoa, itu akan menopang pelayanan kita, itu akan menopang kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Jadi, yuk kita evaluasi kembali. Bagaimana kehidupan akar kita masing-masing, teman-teman. Kehidupan akar kita ini masing-masing bagaimana? Apakah teman-teman sudah mulai kendor kehidupan membangun akarnya? Tapi itu, mari saya ajak teman-teman, mari fokus kembali. Bukan hanya membangun apa yang kelihatan, tapi bangun juga apa yang nggak kelihatan. Ya jujur, membangun akar itu secara kedagingan yang nggak mengenatkan teman-teman ya. Kadang-kadang kita capek, kita mau quality time. Jadi bagaimana kita membangun kehidupan mesbah pribadi kita, kehidupan doa kita, itu penting teman-teman. Karena doa itu yang menjaga kita. Ya, bukan hanya berdoa ya, tapi juga Mazmur 1 katakan orang yang merenungkan firman Tuhan itulah seperti batang pohon yang ditanam tepi air. Nah, ini kadang-kadang kenapa kita bisa burn out dalam pelayanan, kita bisa burn out dalam kehidupan pribadi kita bisa burn out ketika ada masalah, karena ternyata hidup kita nggak ditanam di dalam tepi air. Karena kehidupan sebuah pohon, ya pohon itu butuh air, pohon itu butuh sinar matahari, tapi sumber makanan utamanya dari akar itu. Akarlah yang menyerap sumber makanan itu, menyerap sumber makanan bagi pohon itu, sumber mineral, vitamin itu kan dari tanah. Jadi teman-teman, ketika teman-teman merasa aku burn out gitu ya, coba cek kehidupan akar kita teman-teman. Kehidupan akar kita saat ini seperti apa? Nah, bagaimana teman-teman? Ya kita jangan hanya lihat apa yang ada di atas kita ya, mari lihat kehidupan akar kita, kejar Tuhan lebih lagi, kejar pengenalan akan Tuhan. Karena balik lagi ke 2 Timotius tadi ya, kenapa sih ada orang-orang yang akhirnya mudah kecewa dengan Tuhan, mudah kecewa dengan sesama, mudah kecewa dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Karena itu teman-teman, mereka pengejarannya itu salah teman-teman. Pengejaran dalam kekristenannya itu salah. Apa sih yang kita kejar ketika kita ikut Tuhan? Banyak
teman-teman. Kita bisa jawab, kita mau mengejar berkat dari Tuhan untuk memberikan berkat. Tapi teman-teman, ingat kisah bangsa Israel ketika mereka di padang gurun, mereka hanya menantikan tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan. Yes, amin. Janji Tuhan disediakan tanah perjanjian. Tapi ketika Musa, di kitab Bilangan katakan Musa itu lebih memilih pengenalan akan Tuhan. Dia lebih memilih, Tuhan tolong berikan jalan-jalanmu, rancanganmu Tuhan. Kan tuh Musa itu satu kondisi, dia nggak mau turun ketika dia sudah bertemu muka dengan Tuhan. Tapi Tuhan katakan bahwa yes, dia harus turun, dia harus mengarahkan bangsa Israel, teman-teman. Jadi mari pengejaran kita dengan Tuhan, mari kita jangan harus bertumbuh. Kita awalnya berharap berkat dari Tuhan, kita berharap pertolongan Tuhan, tapi lebih pada itu, mari kita kejar pribadi Tuhan lebih lagi, teman-teman. Oke, saya akan tutup dengan satu kisah ya. Kisah dari satu tokoh firman Tuhan yang sangat powerful. Kita semua mengenalnya, yaitu Raja Salomo. Raja Salomo itu adalah anak dari Raja Daud. Kita tahu betapa dia adalah suatu raja yang sangat diberkati Tuhan, satu raja yang diberikan hikmat yang luar biasa. Tetapi teman-teman, ternyata Salomo di akhir hidupnya kita tahu dia berpaling daripada Tuhan. Ya, Salomo ini berpaling. Dia memiliki banyak istri dan dia membangun penyembahan kepada allah-allah lain. Tapi ternyata apa sih yang menyebabkan Salomo ini bisa akhirnya memiliki hikmat yang luar biasa, teman-teman. Tapi di akhir hidupnya, di kitab Pengkhotbah sendiri, dia katakan bahwa sia-sia semua kehidupan ini, teman-teman. Oke, kita baca satu ayat firman Tuhan mengenai Raja Salomo, itu di 1 Tawarik pasal 28 ayat ke-9. Saya bacakan bahwa, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu. Nah, ini adalah pesan dari Raja Daud ya kepada Salomo anaknya. Kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Teman-teman, Salomo ini sudah diberikan wejangan sama ayahnya dari Daud bahwa yang terpenting adalah kenallah Tuhan Allahmu, ayah-ayahmu. Tuhan yang disembah oleh Daud, kenallah dan beribadahlah kepada dengan tulus ikhlas dalam hati. Teman-teman, bahwa ternyata Raja Salomo meskipun memiliki hikmat yang luar biasa, tapi dia miss satu hal yang sudah disampaikan, yaitu pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Kenapa Raja Salomo saya katakan miss? Bahwa karena orang yang mengenal Tuhan akan kelihatan salah satunya dari tindakannya. Yang nggak mungkin orang yang kenal Tuhan akan menikah sampai begitu banyak istri ya, selir ya. Kalau saya bandingkan dengan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel, bahkan ketika mereka mau dimasukkan dalam pembakaran api ya, di situ katakan bahwa saya nggak akan menyembah Allah lain, apa-apa aku masuk di dalam pembakaran api, bahkan sampai pun Tuhan nggak bisa menyelamatkan kami tetap akan setia menyembah Tuhan. Daniel juga, kenapa Daniel itu kita baca ya dimasukkan dalam buku singa? Kenapa? Karena dia ada satu perintah raja bahwa orang dalam 30 hari itu nggak boleh menyembah alam, nggak boleh menyembah Tuhan. Tapi Daniel sudah berketetapan bahwa apapun yang terjadi, dia tetap akan menyembah Tuhan, dia tetap akan berdoa kepada Tuhan. Jadi itu akan kelihatan, teman-teman. So, teman-teman, pada kesempatan kali ini, yuk mari kita kejar pengenalan Tuhan lebih lagi, bahkan lebih dari segala berkat yang dapat Tuhan berikan. Kalau dulu teman-teman mungkin semangat, teman-teman mengalami hal yang Tuhan lawat, teman-teman, hal yang supernatural, ayo teman-teman, temui Tuhan, bangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, kenal Tuhan lebih lagi. Mari kita beranjak dari sekedar kita
berjumpaan dengan Tuhan dan kita beranjak bertumbuh. Seperti yang tadi kitab Kolose katakan, bertumbuh dalam Tuhan, tetap dalam Tuhan. Mungkin ya tadi kita semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan masing-masing caranya. Mungkin ada yang mengalami impartasi, tapi kadang-kadang ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, ya tidak selalu kita akan mengalami perjumpaan yang wah ya. Nah, kita mengalami impartasi, ketika berdoa kita mengalami hal yang bergetar, enggak. Bahkan kadang-kadang Tuhan itu ada dalam angin sepoi-sepoi. Teman-teman kalau baca ketika Nabi Elia ketika dia lari dari Ratu Isabel, Tuhan menjumpai dia bukan dalam badai, Tuhan bukan menjumpai dia dalam petir, tapi Tuhan menjumpai dia dalam angin sepoi-sepoi. Jadi mari kenali Tuhan, mari kita beranjak dari level perjumpaan tapi level pengenalan Tuhan, kenal Tuhan, pribadi Tuhan sebagai Raja, pribadi Tuhan sebagai Bapa, kenal dia dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kalau boleh saya share lagi satu ayat lagi, masih dari kitab Kolose pasal kedua ayat ke-6 tadi, tapi dari versi firman Allah yang hidup. Di situ disebutkan, sebagaimana saudara percaya bahwa Kristus menyelamatkan saudara, demikianlah juga percayakanlah setiap persoalan saudara sehari-hari kepadanya. Teman-teman, jangan lagi kita membedakan Tuhan itu cuma ada di dalam kebaktian kita, Tuhan itu cuma hadir dalam doa-doa kita, dalam ketika kita hadir dalam komsel, tapi Tuhan, mari percaya kita kepada Tuhan adalah setiap hari, teman-teman, dikatakan percayakanlah setiap persoalan saudara-saudara sehari-hari kepadanya dan hiduplah dalam persekutuan dengan Dia. Jadi inilah yang dimaksud dengan hidup tetap dalam Tuhan, yaitu hidup dalam persekutuan dengan Dia. Dan teman-teman, mungkin teman-teman ketika mau baru membangun persekutuan dengan Tuhan, kadang-kadang kita merasa canggung ya, tidak biasa. Saya juga mengalaminya bahwa untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, kadang-kadang di awal itu merasa canggung karena kita nggak biasa, teman-teman. Untuk diam di kaki Tuhan itu nggak mudah, karena untuk kita tenang diam dalam kaki Tuhan, hati kita itu awalnya memang nggak mudah untuk duduk diam tenang, karena kita sebagai manusia kayaklah semua menyelesaikan masalah. Tapi mari teman-teman, kita usaha, kita disiplinkan diri kita perlahan-lahan dari hari ke hari. Kalau mungkin ada tips, cari sparing partner teman-teman di dalam klik. Mungkin kalau secara semua di dalam klik masih agak banyak ya, cari satu orang yang teman-teman mau percaya, ayo ajak dia, ayo kita sama-sama bangun kehidupan akar kita. Jadi ada sparing partner yang mengawasi bagaimana kehidupan akar kita, bagaimana waktu-waktu persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi mari kita bangun sama-sama mulai di sepanjang bulan ini. Mulai di bulan ini, teman-teman yang kehidupan akarnya sudah mulai jarang, mari kejar pertumbuhan Tuhan, kejar pengenalan dengan Tuhan lebih lagi. Saya percaya teman-teman akan melihat, teman-teman akan mengalami kuasa dari ibadah itu sendiri. Kuasa dari ibadah, teman-teman akan lihat, teman-teman akan mengalami perubahan hidup yang luar biasa, dan teman-teman akan mengalami satu kemenangan dalam kehidupan teman-teman. Teman-teman, mari kita kejar fokus yang benar, itu fokus berakar dalam Tuhan dan dibangun di atas Dia. Teman-teman, itulah tema CIG pada bulan ini. Mari kita tutup dengan doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan, memeteraikan Roh Kudus firman ini, biarlah tertanam dalam setiap lubuk hati kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah kali lipat dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Roh Kudus penuntun bahwa setiap kami Tuhan dapat mengenal-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan mengenal-Mu lebih lagi Tuhan daripada apa yang Kau dapat berikan dari kepada kami Tuhan. Kami Tuhan, bila Tuhan Kau tutup bungkus setiap kami yang mendengarkan pesan-Mu pada saat ini ya Tuhan. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, tetap semangat, tetap bertumbuh dalam Tuhan, dan God bless you all.